Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Buat ini untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Ina. Keterangannya apa? Sakit atau? Sakit. Ada lagi? Sakit. Septiana. Terus? Sakit. Ada lagi? Cukup ya? Oke. Materi kali ini kita akan belajar tentang materi dasar coding. Coding. Menurut kalian coding itu apa sih? Proses menulis instruksi. Oke, ada lagi? Coding itu apa sih? Pernah dengar kata-kata coding nggak? Pernah. Biasanya dengar-dengar kayak gitu tuh lebih merujuk ke ilmu apa sih? Terus apa lagi? Apa lagi? Apa itu coding? Oke, definisi coding adalah proses menulis instruksi yang dapat dimengerti dan dieksekusi oleh komputer. Jadi coding ini yang dioperasikan di dalam sebuah komputer digital ya biasanya. Terus bahasa khusus. Nah, ini bahasanya. Menurut kalian bahasa apa sih yang bisa digunakan untuk coding? Bahasa Jawa? Bahasa apa? Sunda? Atau apa? Nah, instruksi ini ditulis menggunakan bahasa program seperti Python, Java, atau JavaScript. Selanjutnya, tujuannya, kenapa sih kita harus baca coding? Tujuannya apa? Oke. Dengan coding kita bisa menciptakan berbagai hal menarik, mulai dari aplikasi seluler, game interaktif, hingga website yang game. Pernah di sini ada yang bermain game? Rata-rata semua main game ya, terutama yang laki-laki. Gamenya apa lagi? Mobile Legends, FF. Yang cewek? Oke. Game itu ternyata dasarnya dimulai dengan coding. Gak hanya game. Terus aplikasi seluler kayak apa, WA, Facebook dan lain sebagainya, itu ternyata awalnya dari coding. Ada perintah-perintah tertentu yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan hal tertentu. Kalau di coding itu ada input, proses, dan output. Ya. Input apa yang harus kita isi nih sehingga menghasilkan apa yang kita inginkan. Input, proses, dan output. Jadi setiap bagian di aplikasi itu ada bahasanya tersendiri. Mengapa belajar coding? Oke, pertama, melatih logika dan kreatif. Coding menantang Anda untuk berpikir secara sistematis dan menemukan solusi inovatif. Ya, coding ini membuat nalar kita jalan. Jadi sistematis ya, terus nalar. Kalau coding ini logikanya kita bisa sistematis. Sistematis itu maksudnya terurut ya. Kalau kita misal mau membuka YouTube nih, misal pasti kan buka aplikasinya dulu.
Setelah itu kita searching, mau kita lihat apa nih di YouTube, hasilnya apa, baru diklik, baru kita bisa menikmati yang kita tonton dan keluar. Berarti ada sistematisnya. Terus menciptakan sendiri, mewujudkan ide-ide Anda menjadi nyata seperti membuat aplikasi atau game. Jadi kalau yang sudah mahir, dia bisa membuat web atau aplikasi game tertentu ya. Jadi untuk sementara ini tenang saja, kita hanya dasar-dasar dulu. Yang penting kalian bisa mengenal coding-coding itu ya. Peluang karir, keterampilan coding sangat dicari di berbagai industri teknologi dan non teknologi. Peluang karirnya cukup tinggi. Kalau kalian bisa belajar maksimal, bisa mengerti maksimal tentang apa itu coding dan bisa menjalankannya, pekerjaan itu pasti akan mencari kalian. Apalagi sekarang zaman-zamannya sudah modern ya, serba teknologi, serba AI. Di sini sudah tahu AI ya? Sudah. Apa itu AI? Aku ingatnya di sini. Intelligent arti. Jadi pernah AI itu menghasilkan gambar apa yang kita inginkan, namanya prompt ya. Jadi apa yang kita tuliskan menghasilkan gambar, bahkan apa yang kita tuliskan menghasilkan video dari sebuah tulisan saja, di generate hasilkan gambar atau video. Menyelesaikan masalah, coding membekali Anda dengan cara pandangan baru untuk menyelesaikan masalah menggunakan teknologi. Oke. Sekarang adanya teknologi atau AI itu cukup membantu kita di dalam keseharian kita. Coba menyelesaikan masalah di perkantoran, kerjaan dan lain sebagainya. Bahkan kalian dari pekerjaan sekolah bisa searching menggunakan teknologi atau AI. Pernah kalian mengerjakan soal MTK di foto hasilnya sudah ada? Pas ujian pernah? Oke, jadi itu salah satunya. Tapi ingat, AI itu hanya membantu, jangan menggantikan kita. Masuk membantu itu kita sudah searching, kita menghasilkan ini, kita pelajari lagi. Kok bisa hasilnya kayak gini? Nah, itu salah satu referensi kita belajar. Selain dari dulu, bisa dari AI. Oh, ternyata hasilnya kayak gini, syaratnya kayak gini. Ketemu dari sini nih, kayak mereka seperti itu ya. Jangan cuma difoto, cetek hasil, lapor ke sekolah. Hasilnya kayak gini. Alasannya kenapa yang gini? Gak tahu. Ya. Jadi AI itu membantu, jangan mengganti. Komponen dasar coding. Untuk memulai petualangan coding, oke, pertama bahasa pemrograman. Tadi ada Python, Java, JavaScript. Kode bahasa instruksi spesifik yang kita tulis dan akan dieksekusi oleh komputer. Oke, nanti kita belajar rangkaian langkah-langkah logis dan seluruh urut untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas. Nah, ini tadi konsep dasarnya. Ada input dan output. Bagaimana program menerima data dari pengguna dan menampilkan hasil. Jadi ingat ya, kalau coding itu pasti ada output, ada input, dan ada output. Input apa yang kita tuliskan nanti akan menghasilkan apa? Variabel. Oke. Selanjutnya tipe data. Nah, ini yang harus kalian ingat-ingat. Untuk membuat coding minimal ini dulu. Biasanya int atau integer atau int ini untuk menghasilkan sebuah angka. Nah, nanti beda-beda ya. Kalau angka pakai int. Kalau dia bilangan desimal, desimal itu ada komanya pasti ya. 3,5, 3,6, 0, dan sebagainya. Kalau desimal menggunakan float, float ya. Kalau angka yang menurut kalian hasilnya nanti nilai bilangannya full, nggak ada desimal atau koma-koma, pakai int. Seperti umur nih, nggak mungkin dong kita tulisnya 3, berapa gitu ya. Pasti kalau umurnya 17 ya 17 ya. Karena kalian menuliskan isi umur kalian. Umur kalian adalah 15,7, 8, 9, 10.
Nggak pernah ya? Kalau itu 17, 18 dan lain. Oke. Selanjutnya string atau str. Ini karakter untuk kata biasanya ya. Terus bool ini benar atau salah, list dan dictionary. Nah, contoh sederhana dari coding ini, misal kita akan mencari panjang sisi kemudian menghitung luasnya dan mengambilkan. Oke, kita akan mencari luas persegi, jadi sisinya nanti berapa. Terus kalau mencari luas kan berarti sisi kali sisi. Nah, hasilnya beda nih. Nanti kita buka di webnya langsung, Bapak selesaikan ini dulu. Oke, sebelum bahas ini kita buka yang ini. Contoh kayak gini nih. Di sini ada seperti ini. Ada, lihat yang sini dulu ya. Ibarat ini diabaikan dulu. Ya, lihat yang sini dulu. Kalau ini mungkin kalian, wah tulisan apa ini? Wah tulisan macam apa ini? Ya, jadi yang ini dulu. Contoh, kita menuliskan. Yang pertama kita membuat seperti ini. Ini yang dinamakan input ya, sepertinya kita membuat kata-kata ini ya, kelihatan ya. Ini kita harus ketik perintahnya apa dan nanti akan menghasilkan apa, gitu ya. Contoh, kita akan pastikan. Ini biasanya perlu proses apa? Sinyal. Oke, misal di sini namanya siapa? Misal wah ini ya, kita yang tahu. Umurnya berapa? 17. Terus hobinya apa? Mancing. Oke, masukkan asal sekolah. Asal sekolahnya adalah ini ya, misalnya contoh. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, ini coding awalnya yang tidak akan diinputkan, tapi menghasilkan seperti ini. Ya, tadi misal masukkan kata-kata pakai str atau string, dia akan menghasilkan ini inputnya. Oke, string ya atau str, dia memasukkan kata-kata. Setelah itu umur ini pasti menggunakan angka ya atau integer, dia menggunakan int. Kalau kata str, umur angka itu int. Dan hobi tadi pasti juga kata-kata str ya. Asal sekolah juga str, hasilnya seperti ini. Oke, contoh lagi. Contohnya misal kita akan mencari luas persegi panjang ya. Masukkan panjangnya berapa misal? Panjangnya berapa? 17. Lebarnya 5 misal ya. Hasilnya 85. Ini ya. Dengan input ini yang akan menghasilkan otomatis hasil seperti ini. Ada perintahnya. Float ini bukan kata-katanya, ini angka. Nah, float ini bisa tadi kan desimal ya, bisa koma-koma ya. Nah, ternyata ini komanya full. Kalau seperti ini kan ada desimal nih, koma. Kalau float ini pasti akan menghasilkan ada komanya. Tapi kalau yang int tadi, koma itu tidak dihasilkan.
tapi dia bisa dibulatkan. Misal ketemunya 85,6, berarti dibulatkan ke 86. Jadi kalau fuad bisa menghasilkan 85,6, tapi kalau yang I biasanya dia tampilkannya bukan desimal, tapi langsung dibulatkan. Contoh kalau ya itu ya. Terus selanjutnya ada lagi untuk mencari luas ini ya, luas Bapak buat luas lingkaran. Jari-jarinya berapa misal? 7. Dia akan menghasilkan langsung luas lingkaran. Itu rumusnya adalah Pi kali R kuadrat ya. Kodenya seperti ini. Pi kali R kali 2 kuadrat. Kalau A masukkan jari-jari lingkaran. Dan hasilnya seperti ini. Ini yang simbol-simbol dulu, yang mungkin kita akan pelajari di minggu-minggu depan. Untuk sementara pengenalan seperti ini ya. Minggu depan mungkin ada kita praktek. Nah ini contoh yang lebih rumit lagi. Kalau ini soal kuis ya. Misal, selamat datang di kuis interaksi. Apa kepanjangan dari AI? Ini apa kepanjangannya? Berarti nah ya. Terus yang kedua, bahasa pemrograman yang populer untuk pemula adalah oke, terus manakah contoh penggunaannya dari kehidupan sehari-hari? Apa ini? C benar? Coba C benar atau salah? Ternyata benar. Ini contoh salah satu untuk yang sedikit agak rumit ya, tapi kita belajar yang dasar-dasar dulu. Oke, harus semangat. Masih semangat? Masih. Oke, untuk lebih semangatnya kita sedikit ya. Sembari itu Bapak akan menanya sedikit yang sudah Bapak informasikan di sini, apa yang kalian ketahui. Ya, silakan berdiri dulu. Oke, cluenya ya. Ingat ada 3. Cluenya batik. Sambil dipegang ya. Batik, batuk, botak. Oke ya. Ingat-ingat ya, sama gerakannya. Batik, batuk, botak. Oke. Batik, botak, batik, batuk, batuk, botak, botak, batuk. Oke, berarti masih konsentrasi ya. Sekali lagi. Botak, batak, batik, batu. Oke, cukup. Ini masih ada. Coba sedikit kita akan mengevaluasi pembelajaran hari ini. Apa sih yang dimaksud dengan coding? Ayo angkat tangannya. Yang dimaksud dengan coding adalah apa? Ya, depan saya nih. Coding adalah proses menulis instruksi yang dapat dimengerti dan dieksekusikan oleh komputer. Oke. Itu ya. Terus selanjutnya apa sih fungsinya? Kita belajar coding ini buat apa?
Tujuannya apa sih? Oke. Terus biasanya bahasa khusus yang digunakan coding itu apa sih? Ya. Terus tipe data itu untuk menghasilkan angka biasanya menggunakan apa? INT ya. Terus untuk yang desimal? Oke. Kalau untuk yang kata, menghasilkan kata? Oke, sudah cukup paham ya? Oke. Baik, Bapak akan tutup. Mohon maaf tadi kalau misalnya ada salah kata atau salah sikap dari Bapak. Saya Ri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.